Oke, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak hebat, peserta diseminasi BKG PJOK kelas 16 Kabupaten Jombang. Kita bertemu kembali setelah 1 minggu kita off dalam rangka menyelesaikan tugas aksi nyata, dan akhirnya kita bisa bertatap maya kembali dengan keadaan sehat walafiat. Semoga dimanapun kakak berada semuanya senantiasa diberikan kesehatan di tengah pergantian musim yang menyebabkan tubuh kita seringkali tidak fit dan mudah sekali terserang sakit. Mudah-mudahan kakak-kakak semua terhindar dari segala macam penyakit, amin. Baik kakak-kakak, bersama saya Aan Bagus Budianto. Hari ini kita akan melaksanakan refleksi aksi nyata dari video pembelajaran yang telah kakak-kakak unggah dalam LMS. Kita akan melakukan refleksi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam waktu 2 jam pelajaran. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam terhadap materi yang akan kita bahas, minta bantuannya Kak Hanif untuk memimpin berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai kegiatan ini, semoga nantinya kita diberikan kelancaran, diberikan barokah, manfaat dari pembelajaran ini dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Hanif. Baik, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak atau peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam aksi nyata yang telah dibuat. Kedua, peserta didik dapat menggali lebih dalam merefleksikan menggunakan framework Wharton dengan mengkaitkan koneksi antar materi pada modul 2.1 sampai dengan 2.6. Agenda kita hari ini yang pertama adalah menganalisis video pembelajaran aksi nyata. Yang kedua adalah merefleksikan video aksi nyata itu. Hanya ada 2 agenda kakak-kakak selama 2 jam pelajaran ini nanti. Jadi nanti tahap pertama saya akan menjelaskan bagaimana kegiatan ini akan dijalankan dalam satu pertemuan ini. Yang kedua, kakak-kakak berdiskusi. Nanti akan saya masukkan ke dalam breakout room dan kakak-kakak menganalisis video. Setelah itu dilanjutkan dengan presentasi dari hasil analisis itu. Mirip seperti pada saat tatap muka dulu. Kesepakatan bersama senantiasa saya bacakan untuk kakak-kakak bisa mungkin untuk menyalakan kamera, namun mematikan mikrofon, serta hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Kita bisa maksimalkan fitur chat dan klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar, jadi tidak usah risau, cukup kembali ke link yang sudah di-share di grup dan kita akan bertemu kembali di dalam ruang virtual ini. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Itu kata Mbah Albert Einstein. Kurang lebih begitu quotes hari ini. Mari menganalisis dan merefleksikan video aksi nyata yang telah dibuat.
Kakak-kakak akan saya bagi menjadi 4 kelompok, berarti akan ada yang 4 kelompok, ada yang 4 orang, ada yang berapa? Ada yang 3, ada yang 4 orang. Peserta akan menganalisis dan merefleksikan video pembelajaran aksi nyata peserta lain. Nah, ini bedanya, Kak. Kalau dulu pada saat tatap muka, kita menganalisis video kita sendiri. Sekarang kakak-kakak menganalisis video dari orang lain. Dengan ketentuan video peserta A dianalisis dengan direfleksikan oleh peserta B, video B dianalisis dan direfleksikan oleh peserta C, dan video peserta C dianalisis dan direfleksikan oleh peserta A selama 40 menit. Kemudian masing-masing kelompok mencatat hal apa saja yang didapat dari analisis video. Kakak bisa melakukan diskusi tentang hasil apa-apa saja yang telah diamati di masing-masing video yang kakak-kakak dapatkan. Kemudian setelah itu, setelah sesi presentasi, setelah sesi diskusi, kita akan membutuhkan beberapa waktu, ada 4 kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok mendapatkan jatah 7 menit. Nah, 7 menit presentasi ini boleh diwakili oleh salah satu video yang diamati atau semuanya dipresentasikan, boleh. Asalkan waktu itu tidak melebihi waktu yang ditentukan, 7 menit itu. Nanti kakak-kakak berdiskusi dengan rekan dalam satu kelompoknya. Kemudian kita ingat kembali framework Burton, yaitu W itu what, SW itu show what, NW itu adalah know what. Ya, setelah kakak-kakak memberikan menemukan hasil analisisnya, lakukan refleksi dengan menggunakan 3 tahap, what, show what, dan know what. Nah, sudah dipelajari sebelumnya untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya, dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kedua adalah tahap so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya, dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Tahapan yang ketiga adalah know what, yaitu yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Seluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Jadi, kejelian kakak-kakak dalam menganalisis tadi berkaitan dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang telah kita pelajari pada modul 2.1 sampai dengan 2.5 akan memperkaya informasi atau menambah khasanah bagi pemilik video yang telah direfleksi. Jadi mohon untuk jujur terhadap apa yang dilihat di video yang dianalisis. Tuliskan apa adanya sesuai dengan pengamatan kakak-kakak berkaitan dengan modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kurang lebih begitu. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi adalah yang pertama, jangan mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Dua, jujurlah, tidak apa-apa mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya. Nomor 3, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide pentingnya saja. Nomor 4, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta pelaksanaan dampak yang akan didapatkan dan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Nah, itu aja Kak. Tapi sebelumnya saya akan coba sampaikan LK yang harus
kakak-kakak isi. Di antaranya adalah ini. Sudah muncul ya? Nah, di sini sudah saya cantumkan nama kakak-kakak dan link pengumpulan videonya. Nanti tergantung kakak-kakak berada di bor mana, nanti kakak-kakak akan menganalisis video-video pembelajaran dengan membuka link ini secara mandiri. Jadi ada waktu selama 40 menit itu, aktivitas paling banyaknya adalah kakak-kakak menganalisis video milik rekan yang lain. Nah, di sini nanti ada di bagian sini ada bagian LK-nya sesuai nama-nama kakak. Misalkan Kak Bangkit, klik di sini. Nah, di sini ada LK. Kakak memberikan penjelasan nama peserta, kemudian menganalisis video dari siapa di sini. Kemudian jelajahi lebih dalam dan baca hasil analisis ini 1 sampai dengan 20. Apakah terpenuhi atau tidak, tinggal dicentang aja. Ya, jika tidak ada berarti tidak terpenuhi, jika ada maka terpenuhi. Itu dari sini sampai dengan 20. Selama 30 menit berjalannya video. Kemudian di sini banyak ya Kak, ada nama-namanya. Jangan lupa mengisi sesuai dengan kolom namanya masing-masing. Cara memudah untuk menemukannya di sini, di Alsit ini. Sudah saya isi ada Kak Rianto, Kak Eko Yuda, Kak Edo Bagas, sesuai dengan nama kakak-kakak sendiri nggih. Nah, untuk link video saya taruh di sheet ini. Jadi untuk melihat, misalkan Kak Hanif melihat videonya Kak Ahmad Fajar, ya tinggal di copy aja video dari Kak Ahmad Fajar, mana ya, Kak Ahmad Fajar ini tinggal di copy, kemudian dipaste di halaman baru, di tab baru, kemudian dilihat dan dianalisis. Itu yang pertama Kak, LK pertama. Yang LK kedua, nanti ada 2 LK nggih. LK kedua adalah ini. Nah, LK kedua ini ada sesuai dengan kelompoknya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nama yang tertera di sini hanya contoh. Misalkan kelompok 1 beranggotakan 3. Tulis namanya kakak-kakak di sini. Nah, masukannya tulis di sini. Sesuai dengan framework Borton tadi itu. Apa aja. Pakai apa namanya, know what, know what, so what. Nah, itu di sini. Kak Yulianto, misalkan di sini masukan kepada siapa namanya. Kak Hanif mengoreksi videonya Kak Ahmad Fajar. Tulis di sini Kak Ahmad Fajar masukannya. Apa yang ada, so what-nya apa, know what-nya apa, dan apa yang sudah baik, yang perlu dilakukan, dan sebagainya. Dianalisis sedemikian rupa untuk memperkaya apa yang telah dilakukan oleh kakak-kakak tadi. Jadi semakin detail hasil analisis kakak-kakak terhadap video yang lain, yang dianalisis, maka akan menjadikan khasanah tambahan bagi pemilik video. Dari sini adakah pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada akan saya bagikan linknya. Nah, ini untuk link pertama. Kak Ahmad Fajar silahkan. Terima kasih Kak, waktunya izin bertanya. Terkait dengan waktu yang diberikan untuk menganalisis video yaitu 30 menit. Terus bagaimana kalau videonya itu lebih dari 30 menit Kak? Otomatis kan itu membutuhkan lebih banyak waktu untuk menganalisis. Terima Betul. kasih Kak. Terima kasih Kak Ahmad Fajar. Betul sekali ya. Saya sudah melihat keseluruhan video yang kakak-kakak buat. Durasi panjang yang lebih dari 30 menit itu sebagian besar berasal dari kegiatan pendahuluan. Jadi kakak-kakak bisa langsung mulai kepada kegiatan intinya. Nah, itu nanti akan lebih mempermudah kakak dalam melakukan analisis.
Boleh kakak lihat kegiatan pendahuluannya sekilas, tetapi berfokuslah kepada kegiatan inti di sana. Itu Kak. Jadi aktivitas inti pada saat pembelajaran itu apakah sudah muncul indikator-indikator yang ada di sini tadi ini. Mana ya? Sini ada banyak sekali kan indikatornya. Ada 20, misalkan menyiapkan kondisi peserta didik baik fisik maupun psikis sebelum pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran, menggunakan sarana prasarana. Pembelajaran dilakukan sangat terstruktur, runtut. Sumber belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Desain pembelajaran digunakan sangat menarik, menggunakan teknologi, menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, menunjukkan penguasaan struktur materi, menerapkan asesmen, melakukan penilaian, memberikan umpan. Nanti kakak-kakak bisa menambahkan tambahan-tambahan yang tidak ada dalam kolom ini ke dalam LK1-nya gitu. Misalkan, oh Kak punya Kak Hanif ini tadi itu gaya pembelajarannya masih belum berpusat pada peserta didik, masih sangat guru oriented misalkan, gitu misalkan. Kemudian apa namanya strategi belajarnya masih belum menggunakan gaya mengajar. Oh, sudah terus kemudian misalkan Kak Novka, oh sudah menggunakan strategi non instruksional saat mengumpulkan peserta dengan cara melingkar atau bentuk huruf letter U misalkan. Tulis apa adanya, kurang lebih begitu. Silahkan di-copy dulu link yang sudah saya bagikan. Apakah sudah bisa mengaksesnya? Karena ketika nanti masuk breakout room, link itu tidak ada di kolom chat breakout room-nya kakak-kakak. Pas sudah di-copy dan dibuka di tab, baru sudah semua ya. Oke, kita buat breakout room sebanyak 4 kelompok. Bicara acak ini Kak. Waktunya adalah 40. Eh, 4. Pak Rianto sendirian ini. Tunggu ya. Ini aja wis sementara. Sudah jelas semua kakak-kakak? Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke breakout room? Aman? Saya buka breakout room-nya dan menganalisis. Yang penting nanti konsepnya saat menganalisis, intinya dalam satu kelompok, dalam satu breakout room itu bertukar video. Tidak ada ketentuan dengan jelas apa namanya siapa menganalisis siapa. Yang penting bertukar video dan setiap orang menganalisis videonya orang lain. Intinya begitu Kak. Jadi bebas bertukar saja nanti. Oke, bisa dipahami nggih? Kita mulai dari sekarang, silahkan masuk ke ruang breakout room-nya masing-masing. Kak Eko Agus baru bergabung ya? Iya Kak, baru bisa masuk. Habis dari itu apa takziah?
Oke. Baik Kak Eko Agus, di ruang utama ini di kolom chat apakah sudah muncul apa namanya link yang harus Kakak salin? Di situ ada LK Kak, di link itu. Saya kopikan lagi, saya kopikan ulang ada 2 LK dan Kakak harus menganalisis video pembelajaran milik rekan yang lain. Kak Eko Agus akan saya masukkan ke dalam kelompok 2. Nanti Kakak harus menganalisis milik orang lain, intinya begitu. Video orang lain. Nanti hasil analisisnya dijawab di LK. Jadi pahami Kak Eko Agus? Kak Eko, bisa dengar suara saya? Iya Kak, dengar. Bisa dipahami ya? Oke, saya masukkan ke breakout room 2. Ini kelompok 1, isinya ada 4. Ada Kak Abdul Aziz, ada Kak Edo, Kak Bangkit, dan Kak Rianto. Kak Dwi Noviawan dan Kak Tony Permadi masuk ke breakout room 2 dan 3. Jadi bisa dicatat sesuai dengan kelompoknya, Kak Bangkit. Aman Kak Bangkit? Bisa dipahami? Insya Allah paham Pak. Oke, Kelompoknya ini Pak Rianto, Pak Abdul Aziz, saya, terus sama Pak Idu Pak ya. betul. Nanti bertukar video, intinya bertukar video saja. Bebas mau pakai polanya seperti apa. Yang penting tidak menganalisis videonya sendiri, kurang lebih begitu Kak. Oh iya Kak. Oke, selamat mengerjakan. Oh alah. Pak aku ini nilai videonya siapa ini? Pak Rianto, Pak Aziz, Pak Idu. Kula nuwun. Kula nuwun.
Kak Novka, bisa dengar suara saya, Kak Novka? Kak, insya Allah hadir Kak. Sedang bisa dalam kehadiran penuh atau sedang ada di jalan, Kak Novka? Kak Novka masih di mute. Gimana Kak? Sedang dalam kehadiran penuh atau masih ada kesibukan atau di jalan ini sekarang posisinya? Gimana Kak? Nggak dengar Kak, mohon maaf Kak. Kak Novka sedang ada di jalan atau sedang bisa mengerjakan secara penuh hari ini? Insya Allah sedikit penuh. Oke, kalau begitu Kak Novka saya masukkan ke breakout room 3. Nanti Kak Novka mengamati videonya Kak Dwi Adia nggih. Nanti saya kirim linknya. Link apa namanya? Link analisisnya, link LK-nya. Kak Novka bisa join ke breakout room. Biji kok biji ndelok videone sapa Pari iki Pari. Kula nuwun. Kula nuwun.
Kit kon lapo Kit? Kongkon ndelok video. Aku ndelok videone Pak Ri. Pak Ri Terus ndelok videoku sama ndelok videone Pak Edo Bagas wis ngono ae. aku ora kobon delok belas yo ngikir liwat HP yo. Aduh. Apa? Aku yo gawe HP iki aku yo an. Oh, dane kayak ngene lho. Nemen iki udane iki. Wah, wis Pekaan tak omongi. Kak kalau off nggih, nggih off mic nggih off cam aku. wis nang omah iki. Urung ngono sekolahan masang terp. Omah ngarep sekolahan ngono randang mulai ngono iki. Turu sekolahane mesti iki. Anjat, dina iki jatah terus sekolahan. Acara selalu. Enak apa pacara? Anu acara HUT sekolahan. Oh, alah. Tak delok engko nek wis nganggur ae. Videone. Elkane dikerjane saiki kok jarene. Hah? Wah, Wis tak omong ya kan. Pak Ri, apa iku linke Pak Ri sampean kirim mana Pak Ri? Gini aku ilang Pak Rianto mikir gak iso murup. Anjene sore ngeboti delok timnas ya boleh yang ini dimulai. Mangane. Kelas liyane ya padha dimulai saiki kok wabek masa delok satu sarare ya jum kabeh. Timnas D, Bos. Lah iya. Wis sampean kirim Pak Ri. Video ku ora tak edit belas utuh. Aku utuh sak jam 10 menit. Lah ya katanya edit ke aras-arasen wis wijine padha aku. Soalnya wis akhir-akhir. Jangan. Nggak di WA itu aku sih. Linke gini aku ilang kabeh linke. Mek garapan tok iki. Kon ngisi ku mau to. Excel lima to. Iya Excel karo sing videone kuwi lho, linke videone iki lho. Aku ora gabus kabeh. Terus buka apa dhewe iki? Gue perwakilan dirimu ya wis gitu ya. Kok iso perwakilan. Pokoknya linknya dikirim ora apa-apa aku iki. Ya linknya sampai tadi urung duwe aku. WA grup WA kon ngirimi maneh sampai gue jam 5 ya gak enek sing mari blas iki kok Mbak Dewi. Nah, ketikane sik. Iki lho, wis
Wes. Di konek. Wes. Wah, lengkap videone Parianto. Kon lapo Mas iki, Mas? Halo. Kon lapo? Dikon analisis Woi, video. cek tes satu. Krungu gak suaraku? Cek satu cek satu. Krungu. Mas Bangket ra krungu malah. Apa anu ku laptopku sing elek? Halo Mas Bangket, Krungu. sampean ngomong gak krungu iki? Jal, sampean ngomong Jal. Ngomong. Loh, ra Alah. krungu. Laptopku pe yo. Mikmu mbok pateni paling. Oh, speakernya tak cilik gitu ternyata. Lah adalah. Kon apa Mas? Dikongkon apa iku menilai video. Videonya sapa? Aku delok gone Parianto. Terus Bu Hajis mang delok gone Pak Edo, sampean delok gone videone Pak Tony. Oh. Ngonku didelok sapa terus Kit? Ya Eh, idealis jalan didelok Pak Edo. Oh ngono ta. Mas Bangket. Oh ya aku Piye tak piye? aku tak ngising sik yo. Pusing. Wah, kebelet bareng ya. Digawa pisan ning gone jero. Digawa pisan. Ora iso. Yo, aku kon tugasnya videonya sapa? Pokoknya emang pesene Kaan mang ngene apa? Saling Jadi menilai. engko saling menilai. Yo. Yo wis aku tak ngising sik engko diwakili Mas Bangkit. What? Itu Ajis itu. Oh iya. Aja di absen. Jis. Agak kena iki, Jis. Ton Wis dianggap lolos kabeh ngono ya. Iya. Ate dicawok jawo. Wah. Kakek Bangkit, krungu videomu. krungu. Iki jajal tak edit iki. Ada dicewok, Bang. Tolong didelok ning gone LK sing apa iku sing Google Doc iku berubah gak iku jenenge iku. Berubah ya.
Pak Rianto mempersiapkan dengan sungguh-sungguh ini video ini. Kak Rianto, aman? Tuh, Kak Dwi Adia sudah masuk. Sudah ada Kak Dwi Adia. Kak Dwi bisa dengar suara saya, Kak Dwi? Kak Dwi masih izin ke belakang, Pak. Kak Dwi Adia sudah dapat kebagian pengamatan video belum? Tadi Kak Adia saya arahkan untuk mengamati videonya Kak Tony. Oh Tapi ya. Kak Adia masih izin ke belakang, Pak. Oh ya, sudah betul berarti. Memang Kak Dia mengamati videonya Kak Tony. Saya mengamati videonya Kak Rianto, Kak. Oke. Kak Abdul Aziz videonya diamati oleh siapa? Kak Rianto mengamati videonya siapa, Kak Rianto? Kak Bangkit. Kak Videonya Bangkit. Kak Bangkit. Kalau Kak Abdul Aziz? Damel siaran gitu, Bu.
Nang Google Doc iku wis apa iku? Wis keganti ya Pare ya. Oh. Ya, baris pertama. Baris pertama. Banter ya. Temen gawe klip on apa iki? Oh, hilang. Cah tak tinggal tuku rokok sik. Oh, nantuku. Aja tole-tole tuku rokok. Walah tibake dia sing analisis iku mek sak video tok tibake. Kok video piye, Bang? Jadi sak kelompok iki sing didelok iku videone sampean tok, sing nilai sak kelompok. Oh, Ngono tibake. Lah aku memahami ngono sih. Mergane nek tulisane
menilai video dari kuwi mang. Jadi kelompok Nama satu kelompok ini kan satu nama kelompok satu, ha? 5 memang satu kelompok si Dokter tadi ya. Iya, Iya, iya. menganalisis video dari Kemang. Halo Kak Bangkit. Ya, Kak Bangkit menganalisis videonya di namanya sendiri kan? begini Kak, ini kan tadi ada 2 LK yang ini yang di kelompok satu itu kan yang dianalisis cuma satu video tapi dilihat oleh semua kelompok gitu ya Kak, dianalisis semua kelompok. Satu orang menganalisis video yang berantai Kak. Oh gitu, ya ya. Jadi misalkan ada 4 orang nih, satu menganalisis 2, 2 menganalisis 3, 3 menganalisis 4, 4 menganalisis 1, berantai dia. Jadi satu orang menganalisis satu video. Bukan satu kelompok menganalisis satu video, bukan. Presentasinya baru pilih salah satu. Oh gitu, ya ya. Jadi Berarti nanti saling hasil menilai ya? analisisnya diisi di tab LK yang sesuai namanya masing-masing. Ada Kak Muhammad Bangkit, jadi di situ masih kosong ini di LK-nya Kak Bangkit, belum tercentang. Kak Bangkit menganalisis videonya siapa tadi? Karyanto. Berarti Kak Bangkit, nama pesertanya ditulis Muhammad Bangkit, menganalisis video dari Kak Rianto. Hasilnya ada 20 aspek itu terpenuhi atau tidak terpenuhi gitu masing-masing videonya. Tuh. Nanti Kak Edo juga sama, Kak Edo menganalisis videonya siapa, bahkan videonya Kak Bangkit. Nah, nanti Kak Edo mengerjakan di tab sesuai namanya. Kak Edo mana ya? Kak Edo apakah juga masih kosong? Kak Edo juga masih kosong ini, masih belum ada isinya. Oh itu ya Kak, ya ya ya. Bisa dipahami? Bisa Kak. Kak Inov, Kak Novka kembali ke breakout room 3 nggih. Kak Abdul Aziz menganalisis siapa gitu nanti. Ini Kak Bangkit. Nah, diketikkan dulu namanya, nama pesertanya Kak Bangkit. Siapa yang dianalisis? Oh iya Kak. Peserta. Kak Abdul Aziz juga masih kosong, jadi belum menganalisis Kak Abdul Aziz. Kelompok 1 belum ada LK-nya yang terisi di LK satunya Kak. LK1 itu yang Google Docs itu Pak ya, Kak ya. LK 1 yang Google Spreadsheet. LK 2-nya yang Google Doc. LK 1-nya masih belum ada yang terisi di kelompok 1. Oke, hanya Karyanto aja ngisi sudah setengah. Karyanto, Kak Edo masih kosong, Kak Abdul Aziz masih kosong, Kak Bangkit juga masih. Oh, udah mulai ini. Oh iya Kak. Kak Edo sepertinya masih di jalan ya. Kak Abdul Aziz juga.
Kak Bangkit menggunakan jalan ninja ini. Sudah lihat videonya kok tadi, Kak. Langsung ya. Runtut, sangat runtut videonya Kak Rianto itu. Sangat runtut. Dari awal hingga akhir. Mantap ya. Ya punten, soalnya kemarin syuting 4 kali. Lepas gila kok. Wes. Pak An, mau tanya. Gimana Kak? Yang awal itu video saya yang nggak keluar suaranya itu tetap saya kirim ke PPG karena kan itu Menggunakan tulisannya. Gimana? Bisa tapi aman. Aman ya? Aman nggak kira-kira? Video jenengan itu ada suaranya kok. Iya itu syuting keempat ya. Itu syuting keempat yang saya kirim. Syuting yang pertama itu tidak muncul suaranya di menit pokoknya mau menit ke 1 jam lebih itu nggak keluar suaranya. Akhir kata kita 18 kurang 18 berapa gitu kan. Nggak keluar. Jadi ya saya kirim aja akhirnya itu. Tapi ada tulisan gimana kayak? Kalau di LMS saya, LMS Fasil itu videonya Kak Rianto sudah baik, sudah terbaca, sudah jelas, anunya suaranya, gambarnya, pengambilannya juga gambarnya bagus. Sudut pengambilannya juga tepat. Itu saya ambil kelas 9 ya. Memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap Awalnya kelas 7, terus akhirnya kelas 9. memberikan tanggapan yang sangat baik. Ini yang LK satunya kelompok 1, Kak Bangkit, Kak Aziz, Kak Edo, Kak Rianto, Kak Adia, Kak Tony tadi masuk kelas sebelah. Hapus ya. Oh iya Kak, soalnya tadi sempat masuk di breakout room kita, jadi saya tulis itu tadi. Nah, ini masukannya sudah dimasukkan? Belum ditulis Pak. Oke, berarti saya lewati dulu ya untuk presentasi, dimulai dari kelompok 2 aja dulu ya yang sudah siap. Iya Kak. Oke, dari kelompok 1 kita masuk. Baik Kak Tony, ada pertanyaan? Kak izin mau keluar sebentar, ini mau ditutup soalnya sudah pulang. Oke, monggo disesuaikan Kak. Disesuaikan, oke. Jadi gini, untuk sesi presentasi ini boleh menyampaikan ke seluruh hasil analisisnya atau diwakili oleh salah satu saja. Ya, kalau misalkan diwakili oleh salah satu, berarti nanti dibacakan kedua LK-nya, hasil analisis. LK1 itu yang Google Spreadsheet, boleh dipilih salah satu, misalkan Kak Bangkit menganalisis videonya Kak Rianto, ya udah hasil analisisnya Kak Bangkit aja yang disampaikan oleh kelompok 1. Tetapi nanti di LK kedua yang di Google Doc dibacakan masukan dan sebagainya dari masing-masing penganalisisnya tadi itu apa saja yang sudah lebih dan apa saja yang kurang. Kurang lebih begitu nggih. Kelompok 2 bisa dipahami? Karena Paham. Karena kelompok jaringan saya tidak stabil ini. Sebentar, jaringan saya nggak stabil. Karena kelompok 1 belum siap, maka presentasi dimulai dari kelompok 2, dilanjut dengan kelompok 3, terakhir baru kelompok 1. Langsung saja, saya silahkan. Waktunya kurang lebih 7 menit, nggih, dari masing-masing kelompok.
Kelompok 2 tadi siapa ya? Kak Pak Fajar. Kak Ahmad Fajar, Kak Alfian Burhanuddin, sama satunya Kak Eko Agus. Kak Eko Agus. Silahkan dipresentasikan, di share screen dulu untuk yang Google Spreadsheet-nya dulu, hasil analisisnya terserah siapa yang mau analisis. Yang kedua baru di share screen yang Google Doc. Oke, silahkan Kak Ahmad Fajar Sodik bisa dibuka dan dimulai. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman. Mudah-mudahan nanti timnas menang. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi atau refleksi dari kelompok 2. Nanti akan disampaikan oleh Pak Eko Agus. Untuk waktu dan saya persilakan Pak Eko, monggo. Kok aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil analisis dan refleksi video aksi nyata dari Kak Alfian Burhanuddin. Menurut analisa saya, hampir semua aspek yang dianalisis itu terpenuhi. Mungkin hanya satu saja yang kalau dari kacamata saya saat melihat belum nampak, yaitu penggunaan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Atau saya nggak tahu juga bagaimana, cuma tadi saya belum nampak di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Soalnya tentang terpenuhi semua itu kecuali yang menggunakan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu yang belum terpenuhi. Terima kasih. Untuk yang satunya, monggo Pak Burhan untuk menjelaskan. Pak Burhan. Oke, Pak Fajar, terima kasih. Baik, dari LK kedua ini saya akan mencoba menjelaskan yang ditulis oleh saya sendiri, Pak Fajar dan Pak Eko, untuk masukan saran yang kurang apa yang perlu ditambahkan dalam video. Dari saya untuk Pak Agus yaitu menambahkan sumber belajar, dari saya untuk Pak Fajar menambahkan sumber belajar dan menambahkan teknologi informasi. Kemudian dari Pak Fajar ke Pak Agus ya, tidak ada modifikasi sarana, tidak ada tugas gerak karena penuh di kelas. Kemudian dari Pak Eko Agus ke Pak Alfian yaitu menambahkan pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian apa yang sudah baik, hal baru apa yang kakak dapatkan dari video aksi nyata. Dari saya untuk Pak Fajar yaitu hampir semua sudah sesuai dengan apa yang ada pada indikator atau instrumen refleksi. Untuk Pak Fajar ke Pak Agus hampir semua terpenuhi. Juga untuk Pak Agus ke Pak Alfian adalah juga sama. Begitu Pak Fajar, saya kembalikan ke Pak Fajar. Terima kasih. Demikian hasil presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1 atau kelompok 3, monggo kami silakan, atau ada pertanyaan mungkin. Tidak ada, cukup nggih? Oke. Monggo kan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasi dan dari hasil analisisnya. Saya sedikit ingin bertanya dari kelompok 2, di antara video yang dianalisis tadi, boleh siapa aja ini terbuka bagi kelompok 2. Apakah sudah ada isu-isu, 3 isu sosial yang muncul dan diatasi dan di solving atau di apa ya istilahnya, yang diatasi dari isu itu, dari isu sosial yang isu eksklusivitas sport, isu gender, sama isu
disabilitas. Apakah di antara ketiga isu itu apakah sudah muncul? Dan di antara video-video yang diamati, apakah sudah ada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan menerapkan gaya mengajar? Ini yang kedua, Kak. Dan yang ketiga, apakah sudah ada dari video yang diamati oleh kakak-kakak di kelompok 2 tentang perencanaan dan penilaian otentik dalam pelaksanaan video yang sudah diamati tadi? Kakak-kakak bisa sebutkan di videonya siapa, lalu aktivitasnya seperti apa? Monggo kelompok 2. Ya, terima kasih Kak Aan untuk pertanyaannya. Ini memang ada 3 pertanyaan. Mungkin monggo antara Pak Eko dan Pak Burhan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Aan. Tak kira terima kasih ku mau jawab. Moderator jawab gak penak. Untuk yang pertama, Pak Aan, untuk yang eksklusivitas, gender, dan disabilitas. Kebetulan saya mengamati videonya Pak Fajar, jadi untuk eksklusivitas sudah terpenuhi. Jadi Pak Fajar kan untuk pembelajaran SEM ya, tentang SEM, jadi beliau sudah membagi kelompok dengan sama rata. Kemudian untuk gender, ternyata gendernya sudah dipisahkan, bahwa yang main, yang bertugas sebagai panitia atau perangkat pertandingannya yaitu kebanyakan perempuan dan yang main hanya laki-laki. Kemudian untuk isu disabilitas, kebetulan di dalam kelas Pak Fajar tidak ada murid yang berkebutuhan khusus. Kemudian untuk yang kedua, gaya mengajar, Kak. Gaya mengajar Pak Fajar sudah bagus dalam hal dia sudah berpusat kepada peserta didik. Beliau hanya mengingatkan peserta didik apabila ada kesalahan. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, asesmen otentik. Asesmen otentik. Saya kira semuanya itu pasti sudah membuat yang dibuktikan di RPP-nya, tapi karena kebutuhan konten jadi ya otomatis agak skip. Meskipun ada harusnya sudah dibuat. Mungkin Pak Aan sendiri sudah tahu di RPP masing-masing atau modul belajar teman-teman bahwa sebenarnya sudah ada asesmen otentiknya, namun di dalam video mungkin ada, cuma tidak begitu terlihat. Seperti itulah. Terima kasih. Baik, begitu Kak Ahmad Fajar, apa ada tambahan dari hasil analisis yang disampaikan Kak Burhan? Oke, terima kasih Kak. Untuk terkait dengan asesmen otentik, itu memang kemarin saya itu cuma melakukan asesmen secara observasi, Kak. Jadi hanya melihat, kemudian terkait dengan sikap, terkait dengan yang lain-lain saya masukkan ke dalam RPP sudah. Mungkin itu Kak tambahannya. Mungkin ada teman-teman yang lain. Sepertinya cukup Kak, bisa diakhiri. Terima kasih yang sebanyaknya untuk kelompok 2. Terima kasih teman-teman kelompok 2. Mungkin ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan untuk selanjutnya kelompok 3. Monggo kelompok 3 bisa ditunjuk salah satu yang mewakili untuk mempresentasikan di LK1 dan LK2. Kelompok 3 tadi siapa saja, Kak? Kak Hanif, Kak Eko Yuda, Kak Dwi Adia, Kak Tony ya? Kak Novka. Oh, Kak Nova juga. Soalnya tadi saya nggak tahu, saya nyimak video terus ada yang masuk. Sama Kak Novka. Berarti kurang Kak Novka ini. Tony sama Kak Novka yang belum ada. Kak Dwi Adia juga belum ada ini. Iya. Ya mungkin kita berdua aja.
Oh, dia. Ada, Dia. hitam. Dia mengamati videonya Kak. Siapa tadi, Kak? Tony. Bisa ditambahkan nanti ya. Silakan Boleh. dulu. Yuk, Kak Hanif, moderator. Oke, terima kasih rekan-rekan kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan beberapa temuan ketika menganalisis video. Mungkin bisa izin share hasil analisis kita. Ini tadi saya menganalisis dari video dari Kak Eko Yuda. Kayaknya sama dengan Kak Agus tadi. Dari semua itu yang mungkin yang kurang itu di menggunakan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini yang saya tadi tidak dilihat di videonya Kak Eko Yuda. Untuk selebihnya saya kira sudah memenuhi semua. Terus di yang tugas refleksi nyata ini saya stop share dulu. Nah, ini sama dengan yang analisis video tadi, belum menggunakan teknologi informasi. Terus yang sudah baik tadi menciptakan suasana yang santai dan kondusif, memodifikasi gerak sesuai dengan gender tadi yang khusus yang perempuan kayak gimana, terus yang isu eksklusivitas tadi juga gitu, yang badannya agak besar tadi di gerakannya dibedakan sendiri, soalnya supaya ya agak lucu juga sih kalau saya lihat tadi. Biasa yang besar ketika melakukan roll depan mau dagunya ditaruh di dada itu nggak bisa karena lehernya sudah terlalu besar. Terus di model kayaknya Kak lebih menarik anak-anak SD. Dadanya kelihatan besar sekali, gelundung ke samping aja biar lebih mudah. Nah, mungkin itu sih yang saya lihat tadi. Terima kasih dari saya. Mungkin ada tambahan dari Kak Eko Yuda, monggo. Siap. Ya, Pak, karena tadi kan menyebutkan karena kurangnya teknologi informasi, mungkin karena keterbatasan waktu, tempat Kakak, karena kan kita di ruangan seperti itu, tidak ada proyektornya mungkin itu. Mungkin saja Kakak. Terima kasih. Hasil dari analisis dari yang lain, Kak Eko Yuda menganalisis punya siapa tadi, Kak? Pak Hanif Solahuddin, Kakak. Nah, itu bisa disampaikan juga tambahan masukan dan apa yang dilihat dari aktivitas tadi. Intinya dalam satu kelompok tadi diberikan tambahan, berikan masukan semuanya satu masing-masing orang sesuai dengan penganalisisnya. Siap Kakak. Saran untuk Pak Hanif yang pertama, kurang memanfaatkan lebar lapangan. Itu kan luas Kak Hanif, lapangannya itu segede bola basket. Iya, itu memang lapangannya luas Kak. Cuman itu hanya punya satu lapangan itu lah. Yang kita punya batas satu garis tengah di garis tengah bola lapangan basket itu. Nah, yang sebelah sampingnya itu sudah dipakai guru yang lain. Jadi kita paruan gitu. Siap berbagi gitu ya, berbagi itu indah. Sama Bu. Saya kalau gini kan tahu Kak, kan. Ya. Jadi kalau kemudian di sana itu posisi praktek senam, sedangkan saya di sebelahnya voli. Jadi nanti kalau bolanya sampai itu ganggu senamnya juga gitu. Oke, berarti sudah terjawab Kakak untuk saran saya, karena kurangnya permainan di sana hanya lempar pasing adalah seperti itu Pak Andim. Mungkin karena keterbatasan sarpras, jadi saya rasa sudah cocok ya, karena membuat siswa yang penting gerak. Kemudian ini untuk hal yang dipertahankan Kak Hanif ini cerewet ternyata Kakak.
Karena apa? Dia selalu membenarkan siswa, tapi yang saya ragu dia yang membenarkan hanya yang cewek saja, yang cowok jarang. Itu masalahnya itu kakak. Gimana Pak Anip ini? Gendernya gimana ini Soalnya Pak Anip? mayoritasnya itu yang sulit geraknya, sulit melakukan itu yang cewek. Alasan Kak Anip itu, mungkin cari perhatian kau itu, Pak Anip. Kenapa kok yang cowok padahal gerakannya juga lebih parah itu Kak Anip? Kenapa yang selalu digunakan yang cewek? Itu loh. Ya kita sudah bagus kan harus perhatian kepada perempuan gitu loh. Oke, siap. Demon itu dari saya Kak Anip. Terima kasih. Terima kasih masukannya Kak Eko Yuda. Ya, siap. Oke, masih ada Kak Dwi Adia sama Kak siapa tadi satunya? Kak Tony ya? Tony. Kak Tony tadi izin pulang. Untuk Kak Dwi Adia tentang videonya Kak Tony bisa diberikan gambaran. Mas Hanif tolong dibuka yang Excel apa? Centang-centang tadi. Nah. Oke, siap. Tapi yang itu ya, yang Novka karena kebalik tadi sama. Ini. Di kurung. Wes, kan. Nah, oke, sip. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, tadi agak terlambat. Jadi dalam menganalisis tadi ya agak buru-buru, Kak. Jadi saya skip saja. Tapi pada dasarnya setelah saya analisis poin-poin yang tertulis sudah mencakup semua. Yang beberapa yang belum, entah saya tadi nggak cermat atau kurang melihat dengan baik. Itu ada beberapa. Yang pertama itu terstruktur, runtut, mulai lebih kompleks. Jadi masih aktivitasnya masih sama Kak. Jadi tidak ada dari mudah ke kompleks enggak, tapi tetap satu aja. Jadi satu aktivitas. Kemudian bawah Kak Anif. Kemudian yang ini belum sempat penguasaan struktur materi PJOK belum sempat saya lihat dengan seksama. Teknologi ini mungkin juga sama dengan teman-teman ya, yang dimaksud teknologi ini apakah seperti LCD atau apa. Kalau di video Kak Tony belum ada, jadi hanya menggunakan alat-alat biasa. Terus yang mungkin yang ingin saya tanyakan, kalau Kak Tony ada, nggak ada nggih? Ini nggih. Kak Tony pamit pulang tadi itu di kancing. Ini yang bawah sendiri Kak Anif. Nah, ini yang nomor 20 ini, di video Kak Tony itu melakukan gerakan senam lantai. Jadi modelnya ada beberapa pos, ada meroda, lompat harimau, sikap lilin, terus satunya jauh jadi nggak terlihat. Nah, di sini itu saya lihat itu matrasnya hanya satu. Ya, jadi hanya satu yang tipis, terus yang lain itu kalau nggak salah itu hanya pakai terpal. Ngamutan kalau saya salah, sebenarnya ini pengen saya tanyakan ke Kak Tony, apakah yang saya lihat benar enggak? Tapi kalau sepintas itu matras hanya satu, Kak. Yang lain itu hanya pakai seperti kayak matras atau kardus terpal sama banner gitu loh, banner terus kardus ditumpuk gitu aja. Jadi mungkin masukannya aja ke Kak Tony atau yang lainnya juga untuk keselamatan anak ini perlu kita perhatikan. Itu aja Kak dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi nih yang masih belum teramati. Sebenarnya ada dua yang belum teramati yang menurut saya perlu disampaikan, yaitu videonya Kak Dwi Adia dan videonya Kak Novka. Itu menarik untuk dibahas. Tetapi Kak Dwi Adia videonya dibahas oleh Kak Novka. Kak Novka videonya dibahas oleh Kak Tony. Kak Tonynya nggak ada. Baik, mungkin bisa diwakili oleh Kak Novka yang membahas videonya Kak Dwi. Bisa langsung open mic aja, hasil analisisnya seperti apa gitu. Assalamualaikum. Kalau saya menganalisis videonya Kak Adrian itu juga sama Kak. Saya sedikit tadi, karena memang kejar-kejaran waktu tadi untuk
untuk bisa mengikuti kegiatan pertemanan. Yang pertama, insya Allah semua kegiatan ini juga sudah disampaikan dengan baik. Hanya di sini memang hampir sama, yang saya kurang memahami itu menggunakan teknologi informasi. Nah ini tadi juga sudah disampaikan sama Pak Adin, apakah harus menggunakan proyektor atau menggunakan tayangan dulu, memberikan contoh lewat YouTube atau seperti apa. Kalau itu aja sih saya lihat dari menganalisis dari video dari Kak Adin. Kalau semuanya sudah terlaksana dengan baik. Cuman satu itu aja, menggunakan teknologi informasi itu aja. Kalau itu. Udah Kak? Ya. Oke. Terakhir ini Kak, untuk kelompok 3, sama dengan pertanyaan di kelompok 2 tadi, apakah dari kesekian kakak-kakak yang sudah melihat video dari rekan-rekan yang lain, sudah menemukan proses asesmen otentik di video yang diamati? Kalau boleh disampaikan, cara asesmennya bagaimana bisa disampaikan? Silahkan di kelompok 3. Atau belum ada sama sekali misalnya? Dari kelompok 3. Kalau dari video saya sendiri belum ada sama sekali Kak. Soalnya ya itu tadi ada lapangan voli, cuma lapangan volinya itu ya berseberangan dengan lapangan basket yang sudah kita bagi. Mau melakukan penilaian pun harus full memakai lapangan bola voli. Gitu. Jadi untuk yang kemarin kita belum, saya sendiri belum bisa melakukan penilaian otentik. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Kak Adia sepertinya ada, Adia. Tadi saya lihat dari Kak Tony itu penilaiannya dari jauh. Jadi Kak Tony itu memperhatikan dari jauh, kemudian beliaunya menulis di papan di kertas itu, nggak tahu nulis surat cinta atau penilaian. Mungkin saya pikir itu juga bagian dari menilai Kak. Jadi mungkin memperhatikan dari jauh. Karena kan modelnya pos-pos Kak. Jadi pos ini meroda, pos ini harimau, lemat harimau dan lain sebagainya. Nah, Kak Tony tadi dari jauh memperhatikan, kemudian beliau menulis. Mungkin itu juga beliau mungkin menilai gerakan mereka atau mungkin sikap mereka. Itu Kak. Oke, terima kasih Kak Dwi Adia. Ini saya langsung potong karena suara dari Kak Novka ini tadi sedikit kurang jelas. Jadi saya ingin tanya langsung ke Kak Adia, saat melakukan pembelajaran tadi di pembelajarannya Kak Dwi Adia sendiri, apakah sudah memasukkan juga unsur asesmen otentiknya dan bagaimana aktivitas yang dilakukan? Mungkin sebagai referensi bagi teman-teman yang lain untuk melakukan sebuah asesmen otentik di sebuah materi seperti apa, gitu Kak Adia? Mungkin bisa dibantu jelaskan. Oke, kalau di pembelajaran saya itu mereka menggunakan apa tuh namanya, lupa saya. Pemecahan masalah apa Kak namanya Kak? Lupa problem based learning. Problem based learning itu loh. Jadi ada atletik, nanti mereka diberikan start block, kemudian saya bagi kelompok, kemudian saya beri istilahnya mereka melakukan pemecahan masalah bagaimana cara menggunakan start block yang baik. Jadi mereka kelompok, kemudian mereka berdiskusi menggunakan start block, kemudian juga saya kasih LKPD Kak, bagaimana melakukan untuk start jongkok yang pendek, start jongkok yang menengah dan panjang. Kemudian mereka presentasi. Jadi dari situ saya juga bisa menilai untuk kelompok yang aktif, kemudian juga anak-anak yang aktif. Saya nilai dari bagaimana dia menjelaskan mengenai start jongkok, Kak. Gitu. Oke, baik, luar biasa. Mungkin ada tambahan dari kelompok yang lain untuk kelompok 3, cukup? Bisa diakhiri Kak Hanif kalau memang tidak ada. Terima kasih Kak Adia atas penjelasannya tentang hasil analisisnya. Oke, terima kasih Kak. Mungkin itu beberapa presentasi dari kelompok 3. Saya kembalikan ke Kak Aan, monggo. Baik,
Terima kasih untuk kelompok 3. Terakhir, tadi sudah dijelaskan di kelompok 2 dan kelompok 3 mengenai pembelajaran dan kurang lebih alurnya seperti itu ya dalam menganalisis kurang lebihnya seperti apa, dan poin utamanya yang diharapkan muncul itu adalah eksklusivitasnya sudah muncul atau belum, kemudian isu-isu yang lain sudah muncul atau belum, gaya mengajarnya sudah ada belum, sudah berpihak pada murid atau belum, asesmen otentiknya sudah ada atau belum. Nanti kelompok 3 saya harap dalam melakukan presentasi juga memuat unsur-unsur itu. Silahkan, kelompok 1. Silahkan kelompok 1 siapa yang mewakili, saya persilahkan. Kelompok 1 saya Kak ya. Oke, Kak Rianto, Kak Bangkit, Kak Abdul Aziz. Gen, share screen, Pak. Assalamualaikum. Pak Ri. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan video kami yang sudah saya lihat. Monggo Pak Bangkit, saya persilakan. Share screen. Oh iya, sampean share screen ya Pak. Dah. Saman share screen Pak Ri. Aku gak HP ya. Oh iya gawe HP. Iki nggonku iki. Gak apa-apa ta? Se tak golekane. Ale aku yan. Sing ndi Pak yo? Ale. Spreadsheet karo Google Docs iku, Pak. Iki ya. Ya benar. Muncul. Nah, wis muncul lah Pak. Niku. Sitae Pak ya. Niku wis muncul. Sitae. Gua ta? Ya iku sih Pak dibahas gak apa-apa. Saman bahas iku, saman nilai videoku kan. Bisa ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menilai Pak Bangkit. Tadi saya sudah melihat apa namanya tentang videonya Pak Bangkit. Yang pertama menyiapkan kondisi peserta didik mampu fiski sebelum pembelajaran terpenuhi, menyampaikan tujuan pembelajaran dengan runtut ya. Dari ini langsung aja Pak G. Dari nomor 9 menggunakan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, untuk informasi saya juga belum menemui ini teknologi bisa itu apa namanya video apa gitu, saya juga belum melihat. Tetapi untuk yang melakukan penilaian seluruh aktivitas materi saya juga belum melihat. Tadi nggak tahu Pak Bangkit membawa buku apa enggak, juga belum tahu. Tapi saya secara melihat Pak Bangkit tidak membawa buku ya. Terus untuk yang nomor 14 sampai 20 insya Allah terpenuhi semuanya. Tuh. Untuk yang itu apa namanya LK yang nomor 2. LK yang nomor 2 masukkan saran apa yang kurang, yang perlu ditambah dalam video aksi nyata, sudah terpenuhi semuanya, selalu memberi peringatan ke peserta didik, memotivasi peserta didik. Untuk apa yang sudah baik,
hal baru apa yang tidak ada, sudah baik semuanya insya Allah. Insya Allah itu aja Pak yang saya berikan untuk Bapak Bangkit. Monggo Pak Bangkit, barangkali ada tambahan. Bisa di share screen yang bagian saya itu Kak. Yang mana? Yang klik M Bangkit. Oh, klik Bangkit ya. Saya bentar. Ini. Bangkit. Ini. Nah. Minta share ya. Nah. Ya Kak. Dari atas dulu. Oke. Sudah kelihatan ya? Ya sudah kelihatan Kak. Nah di sini saya akan membahas video dari Kak Rianto. Sebenarnya penilaian saya ini bisa salah bisa benar. Karena saya menyadari video saya sendiri yang banyak kekurangannya. Tetapi setelah saya melihat videonya Kak Rianto, saya minder karena runtut dari awal di kelas sampai melakukan refleksi. Jadi di kelas itu peserta didik dikondisikan dalam artian untuk melihat video, terus praktek tentang bagaimana passing bawah, terus peserta didik juga diberi kesempatan untuk berkumpul dengan kelompoknya. Nah, sangat runtut sekali dari video Kak Rianto ini. Jadi semua aspek di Kak Rianto ini sebenarnya semuanya sudah terpenuhi, tapi mungkin karena kealpaan saya dan saya kurang melihatnya dengan jelas, asesmen itu belum terlihat tadi. Terus terus yang penilaian saya yang salah dalam video Kak Rianto itu yang bawa sendiri tentang keselamatan. Itu seharusnya sudah terlihat karena Kak Rianto pada saat pembelajaran sudah menekankan peserta didiknya untuk memakai sepatu. Sedangkan video saya peserta didik tidak ada yang menggunakan sepatu. Karena lapangannya masih tanah, jadi saya masih perbolehkan untuk tidak pakai sepatu. Nah, jadi Kak Rianto itu bisa dipindah yang poin bawah sendiri itu yang tentang keselamatan. Nah, itu bisa diganti. Nah, itu Kak Rianto. Diganti ini? Iya. Nah, ini? Yang sampingnya itu dihapus, ya. Begini, ya. Ya, soalnya saya sudah melihat bahwa tentang keselamatan itu sudah ditekankan sama Kak Rianto. Jadi ya itu saja dari saya Kak Rianto. Penilaian saya bisa salah bisa benar. Jadi pembelajarannya Kak Rianto sangat runtut. Saya lihat saja minder sendiri saya. Saya kira video saya sudah bagus, ternyata videonya Kak Rianto sangat runtut dari di kelas sampai di lapangan. Bahkan sampai akhir refleksi. Itu saja dari saya Kak Rianto, terima kasih. Mungkin dari Kak Aziz sama Kak Edu Bagas. Kak Edo, apakah masih bisa mendengar dan Alhamdulillah Kak sudah bisa on cam Kak. Tadi perjalanan karena rumah jaraknya sampai sini juga agak lumayan. Oke. Gimana Kak Edo? Tentang video dari kakak-kakak yang lain? Yang tadi sempat mengamati nggak Kak Edo? Sempat mengamati Kak, cuma buru-buru tadi. Kalau belum sempat mengamati, bisa diganti dengan pengamatan terhadap videonya sendiri yang sudah dilakukan. Apakah isu-isu sosial muncul dalam pembelajaran Kak Edo, kemudian kendala yang dirasakan saat pembelajaran seperti apa, terakhir apakah bisa memunculkan asesmen otentik, dan kalau misalkan tidak bisa kenapa? Bisa dibantu dijawab?
Terima kasih Kak untuk waktunya. Mungkin untuk kendala yang pertama karena saya kemarin itu sempat mengambil beberapa video, tetapi yang ditekankan bahwasanya tidak boleh ada edit. Nah, untuk yang jadi kemarin kelas 2. Nah, untuk kelas 2 kendalanya untuk kesiapan mereka dalam memahami agak lemah, maka dalam pembelajaran saya lebih dominan di gaya komando, Kak. Dan untuk pembelajaran untuk gaya-gaya yang lain mungkin yang sudah diterapkan yaitu timbal balik dengan teman-temannya, tetapi karena masih kecil ya Kak ya, mereka lebih suka untuk lebih bermain sendiri. Terus yang kedua untuk penilaiannya tidak saya berikan langsung kepada anak-anak karena saya berpikir bahwasanya kalau anak-anak sendiri yang menilai kayaknya kurang pas karena mereka dalam menulis pun juga lama. Makanya kemarin saya nilai sendiri. Untuk penilaian otentik kemarin yang sudah saya berikan yaitu mulai dari gerak dasar, kerjasama, dan sportivitas. Nah, kemarin mereka masih bingung dalam melakukan permainan karena mereka belum pernah melakukan permainan tersebut, Kak. Mungkin kendala yang utamanya juga saya belum memanfaatkan sepenuhnya lapangan kemarin karena kalau saya manfaatkan lapangannya lebih besar untuk fokusnya anak-anak nanti jadi lebih sulit untuk diatasi gitu Kak. Kalau menurut saya kekurangan video saya seperti itu. Mungkin kalau Kak Ajis menilai mungkin ada masukan yang lain, terutama dalam teknologi kemarin saya juga tidak memakai. Mungkin itu saja Kak yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Kak Edo. Sempat saya kemarin menonton videonya Kak Edo itu sebenarnya menarik dari usaha seorang guru. Tetapi lihat respon anak-anak yang usia dini itu jadi lucu. Jadi melihat ekspresinya Kak Edo saat cerewet itu menarik sekali karena memang anak-anak seusia kelas 2 itu belum terlalu memahami kata-kata yang biasa kita pakai. Akhirnya video yang ditampilkan Kak Edo itu ada ciri khas sendiri dari tingkat kesulitannya. Oke. Nanti bisa diimprove di kelas-kelas yang lain Kak, karena ada kesalahan teknis kemarin tentang pengambilan video, jadi tidak apa-apa. Baik, terima kasih Kak Edo. Kak Abdul Aziz, apakah ada? Apakah bisa berkomunikasi? Kak Abdul Aziz sepertinya belum bisa. Baik, ada pertanyaan tadi dari Kak Eko Yuda sepertinya. Monggo Kak Eko Yuda, raise hand tadi. Mohon maaf Kakak, tadi kepencet sebelumnya saya mau emoticon malah kepencet raise hand. Ngapunten sangat nggih Kakak. Nggih. Iso Pak Yuda. Mboten saestu lha niku badhe kaya Pak Fajar lak kepencet raise hand. Ngapunten nggih. Ngapunten. Oke. Sama dengan pertanyaan kelompok-kelompok sebelumnya tadi, di kelompok 1 apakah sudah ada yang mengangkat isu-isu sosial di dalam pembelajarannya? Itu pertanyaan pertama. Silahkan nanti siapapun yang bisa raise hand, yang relate bisa raise hand. Yang kedua, apakah penilaian otentik itu juga sudah bisa dilakukan? Lalu bagaimana penilaian otentik dilakukan? Bagaimana cara Kakak dalam melakukan penilaian otentik yang ada di sana? Atau misalkan jika belum, mengapa? Siapapun di kelompok 1 boleh menjawab. Monggo. Kak Bangkit, Kak Edo, Kak Rianto. Oke, saya Kak.
dari untuk mulai dari ke lapangan kan. Saya setiap di lapangan saya selalu membawa daftar nama sama absen anak-anak itu kan. Setiap kali pergerakan saya selalu mengasih informasi dulu, habis itu saya kasih nilai. Terus setiap kelompok itu selalu ada nilainya. Jadi katakan di kelompok 1 ada yang bisa kakak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lain cukup? Baik kakak-kakak, sepertinya refleksi kita bisa dicukupkan. Di dalam link yang sudah saya berikan tadi itu ada hasil unggahan dari seluruh anggota kelas, Kak. Kakak-kakak bisa menonton untuk mencari tambahan wawasan apa saja sih yang dilakukan oleh teman-teman yang lain saat melakukan pembelajaran. Sangat menarik. Masing-masing dari kakak-kakak mempunyai ciri khas dalam menyampaikan materi. Kak Edo pembelajarannya walaupun banyak kendala di luar non teknis ya, maksudnya anak-anaknya susah dikendalikan dan sebagainya, tapi cara mengajarnya juga menarik. Kemudian ada Kak Adia yang menggunakan permainan apa namanya gempa bumi kemarin sebagai pengantar pembelajaran juga menarik. Ada juga Kak Rianto yang runtut dalam melakukan pembelajaran. Itu bisa kakak-kakak saksikan atau tonton di link video yang sudah ada. Kakak bisa gunakan itu sebagai bahan referensi untuk kakak-kakak. Yang jelas intinya begini kakak-kakak. Selama kita tetap muka kemarin, mulai dari konsep pendidikan jasmani, kemudian waktu, pengelolaan waktu, kemudian prinsip pendidikan jasmani, kemudian konsep-konsep, serta model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model SEM, kemudian isu-isu sosial dalam apa namanya Medioka itu akan selalu ada dalam kegiatan pembelajaran itu. Entah dia munculnya bersamaan atau satu persatu, itu akan selalu ada. Dan pemahaman kakak-kakak dalam memahami masing-masing materi itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan kakak-kakak di lapangan nantinya. Menarik saat Kak Edo mengambil inisiatif memberikan permainan dan permainannya tidak jalan karena anak-anak tidak memahami instruksinya. Kemudian Kak Edo berinisiatif untuk melakukan apa ya istilahnya penjelasan dengan lebih detail. Itu adalah bagian dari pengambilan keputusan yang dipengaruhi dari pemahaman materi 2.1 sampai dengan 2.5. Semakin kakak-kakak kaya dalam konsep-konsep materi 2.1 sampai 2.5, semakin juga kakak-kakak akan lebih punya banyak opsi saat terjadi kendala di lapangan. Dan isu-isu ataupun kendala-kendala di lapangan itu karena yang kita hadapi adalah siswa, maka sifatnya dinamis, tidak tentu. Kadangkala kita akan mendapatkan kelas yang sangat mudah, sangat enak diatur, tapi kadangkala sebaliknya. Kadangkala kita mendapatkan anak dengan eksklusivitas olahraga yang tinggi, kadangkala sebaliknya. Dan di sini kakak sudah dibekali bagaimana mengatasi itu semua dengan konsep-konsep yang telah kita pelajari selama tatap muka. Kurang lebih begitu kesimpulannya. Dari hasil dari aktivitas ini. Baik, terakhir saya minta satu pendapat dari Kakak Burhan untuk menyampaikan apa yang didapat dari kegiatan refleksi dan melihat video dari rekan-rekan ini dari sudut pandang peserta. Pak Burhan, apakah bisa mendengar suara saya seperti biasa?
Pak Burhan? Sepertinya tidak ada. Bisa dibungkuskan Kak Eko Yuda? Mohon maaf kakak, saya kan tadi telat tidak menyimak. Ini gimana ya? Yang jelas apa kakak ini kakak? Yang jelas ya untuk refleksi kuncinya hanya satu, berpusat pada peserta didik. Itu aja kakak. Terima kasih. Oke, sepertinya harus ditambah lebih dalam penggaliannya ini. Kak Adia aja, Kak Adia. Sepertinya Kak Adia ini bisa membungkus kali ini. Ya cocok kayak Kalau KS juga pas sekolah nih kemarin juga jadi jabatan. Mungkin coba saya simpulkan bahwasanya tentunya tiap orang memiliki gaya-gaya berbeda-beda. Jadi tiap guru memiliki cara-cara berbeda dalam mengajar. Apalagi ada yang guru SD cara mengajarnya seperti ini, guru SMP, SMA pun berbeda. Dan saya pikir tidak akan bisa sama apabila cara mengajarnya Kak Tony yang mengajarkan anak-anak SMA itu diterapkan di yang anak SD, begitupun sebaliknya. Yang guru-guru SD dengan teknik cara yang menyenangkan, gembira diajarkan ke sekolah STM malah nggak jadi. Ya, walaupun kita mendapatkan banyak materi dari KAA, saya rasa itu hanya sebagai tambahan saja, tambahan-tambahan kecil, dan selebihnya kita kembalikan lagi ke bagaimana cara kita memberikan pembelajaran semenarik mungkin sesuai dengan karakteristik anak-anak yang kita hadapi. Ya, jadi yang SD seperti apa, SMP, SMA seperti apa. Bahkan sama-sama SMP pun saya rasa berbeda-beda dari yang SMP kota, ya, dan SMP yang mungkin daerahnya yang sering banjir, ya, kayak yang di Kak Bangkit ini, Kaan saya kabari saja ini sekolah sering banjir, Kaan. Jadi kalau musim hujan gini kerja bakti, kerja bakti. Banjir. Sampai Oke, jadi saya rasa teman-teman sini sudah paham sekali bagaimana mengajar murid-muridnya dan apa yang bisa kita peroleh. Saya rasa sangat penting di pembelajaran dan pengajaran kita berikutnya. Itu aja Kak dari saya. Mohon maaf. Terima kasih atas bungkusannya Kak Dia komplit ya, lengkap ya. Tapi saya agak gemes sebenarnya sama Kak Fajar ini belum terdengar suaranya ini. Monggo Kak Fajar, terakhir aja Kak Fajar. Terakhir. Ini calon KS juga Pak, ini Pak. Calon KS. Bekas KS ini Pak. Ayo Kak Fajar, calon KS. Citra Sakti. Kok masih kebagian aja Kak? Monggo Kak. Terima kasih, mungkin hanya sedikit dari saya terkait dengan refleksi pada hari ini. Benar apa yang dikatakan teman-teman terkait dengan pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah, yaitu semua berpusat pada murid. Jadi di situ garis besarnya kita melakukan proses pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu kita mengetahui kebutuhan awal murid, kemudian kita sesuaikan dengan sarana dan prasarana, modifikasi, kemudian bagaimana siswa dalam proses pembelajaran itu menjadi aktif. Itu adalah cara-cara yang harus kita laksanakan dengan cara dikaitkan dengan apa yang kita dapat selama diseminasi ini. Tentunya kita sebagai guru harus tetap belajar, tidak ada yang sempurna, masih sama-sama berproses, tetapi mungkin setelah mengikuti kegiatan ini kita juga sudah mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Kita terapkan di sekolah. Tadi teman-teman membuat video yang pertama dan yang kedua ini juga sudah banyak perubahan.
Yang awalnya kemarin T-nya yang banyak, sekarang aktifnya yang banyak. Tepuk tangan buat kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Kak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, lengkap ini sudah lengkap, aman. KS itu Pak. Sudah calon kepala sekolah semua banyak toh. Wah, luar Sampun biasa. niku KS. Mas Hani iki barikin nututi. Berat, SMA berat, SD saya mungkin. Oke, baik, sudah disimpulkan oleh Kak Ahmad Fajar. Saya tidak perlu menyimpulkan lebih lanjut. Setelah saya akhiri, saya minta bantuannya Kak Eko Agus untuk memimpin berdoa. Tapi kita open cam dulu, kita foto bersama. Semangat mendukung timnas supaya menang nanti. Siap. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Amin. Open cam dulu, silakan yang bisa open cam, open cam. Gaya apa kira? Gaya Gayane apa? Gayane. Untuk timnas Kak, biar semangat. Oke, timnas yuk. 1, 2. Masuk. 1, 2, 3. Oke, mantap. Cukup ya. Saya sebagai fasilitator pada kesempatan hari ini, sore hari ini, minta maaf apabila banyak sekali hal yang mungkin kurang berkenan di hati kakak-kakak. Saya atas nama An Bagus Budianto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, marilah kakak-kakak kita akhiri tatap maya pada sore hari ini dengan berdoa sesuai